Pada tanggal 4 Agustus tahun 1961, di sebuah rumah sakit sederhana di Honolulu, Hawaii, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Anak itu diberi nama Barack Hussein Obama II, hasil pernikahan antara Andunem, seorang mahasiswi asal Kansas yang lembut dan penuh perhatian, dengan Barack Obama Senior, seorang mahasiswa asal Kenya yang penuh ambisi dan cita-cita besar. Kelahiran Barack kecil bukan sekadar hadirnya seorang anak dalam keluarga, melainkan pertemuan dua budaya yang sangat berbeda. Amerika yang modern dan Kenya yang kaya dengan tradisi. Sejak detik pertama kehidupannya, Barack sudah memikul warisan dua dunia, sebuah identitas yang kelak akan membentuk pandangan hidupnya. Namun, masa kecil Barack tidak selalu dipenuhi dengan kehangatan keluarga. Sang ayah, meskipun cerdas dan ambisius, akhirnya meninggalkan keluarganya untuk melanjutkan pendidikan dan karier di tempat lain. Barack kecil tumbuh hanya bersama ibunya dan kerap mendengar kisah-kisah tentang Kenya dari potongan cerita, foto-foto hitam putih, serta bayangan tentang tanah jauh yang tidak pernah banner-banner ia kenal. Kehilangan figur ayah sejak dini membuatnya sering bertanya dalam hati, siapa dirinya sebenarnya dan dari mana ia berasal? Pertanyaan itu membayangi masa kecilnya dan menjadi bagian dari pencarian identitas yang panjang. Meskipun ayahnya pergi, lingkungan Hawaii yang penuh warna memberikan pengalaman berharga bagi Barack. Di sana ia melihat orang-orang dari berbagai bangsa, Jepang, Tionghoa, Hawaii asli, Amerika, dan banyak lagi, hidup berdampingan. Dari kecil ia sudah belajar bahwa dunia ini luas, dan keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia mulai memahami bahwa dirinya berbeda, namun perbedaan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru, ia belajar bahwa perbedaan dapat menjadi jembatan untuk memahami sesama manusia. Ketika ibunya, Ann, menikah dengan seorang pria asal Indonesia bernama Lolo Sutoro, kehidupan Barack kembali berubah. Pada usia 6 tahun, ia pindah dari Hawaii menuju Jakarta, sebuah kota yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia kenal. Jalanan penuh debu, suara ayam berkokok di pagi hari, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan aroma pasar tradisional memenuhi udara. Barack kecil harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang sederhana, jauh dari kenyamanan Hawaii. Meski begitu, pengalaman ini membuatnya belajar arti bertahan, beradaptasi, dan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Barack bersekolah di SD Menteng, sebuah sekolah yang dihuni oleh anak-anak dari berbagai latar belakang. Di kelas, ia belajar menulis huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, menyanyikan lagu-lagu sederhana, dan menyerap budaya lokal dengan cepat. Walau awalnya merasa berbeda karena penampilannya, ia perlahan diterima oleh teman-temannya. Dari sini, Barack belajar bahwa bahasa bisa menjadi jembatan untuk memahami dan diterima. Ia mulai berbicara dalam bahasa Indonesia sehari-hari, meskipun dengan logat yang lucu bagi teman-temannya. Hari-hari Barack kecil di Jakarta dipenuhi dengan petualangan sederhana, bermain layangan di lapangan, membeli sate di pinggir jalan, atau sekadar duduk mendengarkan cerita rakyat dari teman-temannya. Kehidupan yang sederhana ini membentuk cara pandangnya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta benda, melainkan dari hubungan yang tulus dengan orang-orang sekitar. Meski ia tahu bahwa ia berbeda secara fisik, ia belajar untuk merangkul perbedaan itu dengan penuh percaya diri. Pengalaman hidup di Indonesia menjadi salah satu bab penting dalam hidupnya yang kelak membantunya memahami dunia dengan lebih luas. Setelah beberapa tahun tinggal di Indonesia, Barack kembali ke Hawaii untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana, ia tinggal bersama kakek dan neneknya yang penuh kasih sayang. Namun, meski kembali ke tanah kelahirannya, Barack sering merasa terembang-ambing dalam pencarian jati diri. Ia bukan sepenuhnya orang kulit putih seperti tuan men sekolahnya, namun juga tidak sepenuhnya merasa terhubung dengan akar Afrika dari ayahnya. Pertanyaan,
tentang siapa dirinya dan di mana ia berada, menjadi beban yang selalu menghantui pikirannya di masa remaja. Di sekolah menengah, Barack bukanlah siswa yang selalu menonjol. Ia terkadang merasa kesepian, mencoba menyesuaikan diri, bahkan sempat terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Namun, di balik itu, ia mulai mengembangkan kegemarannya pada membaca buku-buku tentang sejarah, perjuangan kaum kulit hitam, hingga karya sastra dunia menjadi pelarian sekaligus teman setianya. Dari buku, ia menemukan banyak jawaban dan inspirasi tentang siapa dirinya dan apa yang bisa ia lakukan untuk dunia. Pertanyaan tentang asal-usulnya semakin kuat ketika ia menyadari bahwa ia nyaris tidak mengenal ayahnya. Barack pun mulai merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang akar Afrikanya. Ia tahu bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk memahami dirinya sendiri. Meski perjalanan itu masih panjang, tekadnya untuk menemukan jati diri mulai terbentuk. Dari seorang remaja yang bingung, ia perlahan mulai bermimpi tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirinya. Setelah lulus SM, Barack melanjutkan studinya ke Occidental College di Los Angeles. Kemudian, pindah ke Columbia University di New York. Kehidupan di kota besar memberinya perspektif baru. Ia menyaksikan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi ras yang masih membayangi Amerika. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur itu, Barack mulai merasakan panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Ia tidak ingin hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin hidup untuk sesuatu yang lebih besar, untuk orang banyak. Saat kuliah di Columbia, Barack dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan pendiam, tetapi pikirannya selalu penuh dengan gagasan besar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca karya-karya tokoh besar dunia, dari Martin Luther King Jr. hingga Mahatma Gandhi. Ia juga mulai menulis katitan-katitan kecil tentang keadilan, kesetaraan, dan harapannya bagi masa depan. Dunia perkuliahan bukan hanya tempatnya menimba ilmu, melainkan juga menjadi laboratorium ide untuk merumuskan pandangan hidupnya. Setelah lulus, Barack bekerja sebagai community organizer di Chicago, membantu masyarakat miskin kulit hitam yang berjuang menghadapi diskriminasi dan kesulitan ekonomi. Di tengah masyarakat inilah, Barack menemukan panggilan sejatinya, menjadi jembatan antara rakyat kecil dengan perubahan sosial. Pengalaman itu membuka matanya bahwa pemimpin sejati lahir bukan dari kekuasaan semata, melainkan dari keberanian untuk mendengarkan, memahami, dan melayani orang lain. Setelah beberapa tahun bekerja bersama masyarakat Chicago, Barack merasa perlu memperkuat perjuangannya melalui jalur hukum. Ia pun diterima di Harvard Law School, salah satu kampus hukum paling bergengsi di dunia. Kehidupan di Harvard membuka cakrawala baru baginya. Di tengah persaingan akademik yang sangat ketat, Barack berhasil menonjol bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap isu-isu sosial. Ia bertekad menggunakan ilmu hukum bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang sering terpinggirkan. Di Harvard, Barack mencatat sejarah ketika terpilih menjadi presiden pertama berkulit hitam di Harvard Law Review, sebuah jurnal hukum ternama. Prestasi ini tidak hanya mengangkat namanya di lingkungan akademik, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang melihat keberhasilannya sebagai bukti bahwa hambatan rasial bisa ditembus. Walau demikian, Barack tetap rendah hati, menyadari bahwa pencapaian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang menantinya. Setelah lulus, Barack kembali ke Chicago. Ia mengajar hukum di University of Chicago Law School, sekaligus melanjutkan keterlibatannya di masyarakat. Kehidupan hukum dan akademik ini memperkuat reputasinya sebagai seorang intelektual sekaligus aktivis yang berpijak pada realita rakyat. Barack tidak hanya memandang hukum sebagai teks di atas kertas, melainkan sebagai alat untuk menciptakan perubahan nyata. Di Chicago pula, Barack bertemu dengan seorang wanita cerdas bernama Michelle Robinson, seorang pengacara yang kuat, berprinsip, dan penuh kepedulian. Pertemuan itu berawal dari dunia kerja, namun perlahan berkembang
menjadi hubungan yang lebih dalam. Michelle bukan hanya menjadi pasangan hidup, melainkan juga sahabat sejati yang selalu mendukung Barack dalam suka maupun duka. Hubungan mereka menunjukkan bahwa di balik sosok besar seorang pemimpin, selalu ada pasangan yang menjadi penopang utama. Barack dan Michelle menikah pada tahun 1992, membangun keluarga sederhana yang penuh cinta. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi pelabuhan yang menenangkan. Di tengah kesibukan dan tekanan dunia luar, dua anak mereka, Malia dan Sosha, tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang. Barack selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarganya. Meskipun jadwalnya semakin padat, ia percaya bahwa kepemimpinan sejati berawal dari bagaimana seseorang menjaga keluarganya. Di mata Michelle, Barack bukan hanya seorang pemimpin yang penuh ambisi, melainkan juga pria sederhana yang mencintai keluarganya. Dukungan Michelle dan anak Anania kelak menjadi pilar penting ketika Barack terjun lebih dalam ke dunia politik. Tanpa mereka, perjuangan Barack mungkin tidak akan pernah sampai sejauh itu. Kehangatan keluarga inilah yang selalu memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah mengajar dan bekerja di bidang hukum, Barack mulai merasa bahwa untuk membuat perubahan nyata, ia harus terjun ke dunia politik. Tahun 1996, ia maju sebagai calon anggota Senat Negara bagian Illinois dengan gaya kampanye sederhana. Ia mengetuk pintu demi pintu, menyapa warga satu persatu, dan mendengarkan keluhan mereka tentang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Bagi Barack, politik bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal hadir di tengah rakyat dan menjadi suara mereka yang jarang didengar. Kemenangannya menjadi senator negara bagian Illinois membuka jalan baru. Di ruang sidang, Barack mulai dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan mampu merangkul berbagai pihak. Ia memperjuangkan isu-isu pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial dengan pendekatan yang penuh empati. Kemampuannya berbicara dengan lugas dan menyentuh hati membuatnya segera diperhatikan banyak orang, bukan hanya di Illinois, tetapi juga di lingkaran politik nasional. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Barack menghadapi tantangan, kritik, bahkan keraguan dari banyak pihak yang menganggapnya terlalu muda dan tidak berpengalaman. Meski demikian, ia tidak gentar. Setiap kritik dijadikannya bahan pembelajaran untuk memperbaiki diri. Dari politik lokal inilah, Barack membangun fondasi kepemimpinan yang kelak akan membawanya ke panggung dunia. Pada tahun 2004, Barack mencalonkan diri menjadi senator Amerika Serikat mewakili Illinois. Kampanyenya berbeda dari kebanyakan politisi. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana, menyentuh hati rakyat, dan menawarkan harapan baru. Barack tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga soal mimpi, persatuan, dan keyakinan bahwa Amerika bisa menjadi lebih baik. Suaranya yang tenang dan penuh keyakinan membuat orang merasa diperhatikan. Momen puncak datang ketika Barack mendapat kesempatan berpidato di Democratic National Convention 2004. Dalam pidato itu, ia berbicara tentang persatuan bangsa, tentang Amerika yang tidak terbagi oleh warna kulit atau kelas sosial, tetapi disatukan oleh harapan. Pidato itu mengguncang panggung politik Amerika. Dalam sekejap, namanya dikenal luas, dan banyak orang mulai melihatnya sebagai calon pemimpin masa depan. Kemenangannya sebagai senator Amerika Serikat dari Illinois memperkuat posisinya di panggung nasional dari seorang aktivis muda di Chicago. Ia kini duduk di kursi legislatif Washington DC, namun di balik semua itu, Barack tetap sederhana. Ia masih berjalan kaki menyapa rakyat, masih mendengarkan cerita mereka, dan masih meyakini bahwa politik sejati adalah tentang melayani. Tahun 2007, Barack mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Banyak orang awalnya meragukan langkah itu. Seorang senator muda, kulit hitam, tanpa latar belakang politik yang panjang. Namun Barack membuktikan bahwa harapan bisa lebih kuat dari keraguan. Kampanyenya mengusung semangat hope dan change. Dua kata sederhana yang mampu menggerakkan jutaan orang, relawan muda, keluarga,
Bahkan orang-orang yang selama ini apatis terhadap politik ikut terlibat dalam gerakan besar yang lahir dari keyakinan bahwa Amerika bisa berubah. Perjalanan kampanye tidak mudah. Barack menghadapi lawan tangguh dari partainya sendiri, termasuk Hillary Clinton. Namun, pidato-pidatonya yang menyentuh hati, ditambah strategi kampanye berbasis akar rumput dan media digital, membuatnya unggul. Ia mengunjungi kota demi kota, desa demi desa, berbicara langsung kepada rakyat kecil, petani, buruh, mahasiswa, hingga imigran. Setiap jabat tangan dan tatapan mata menjadi pengingat bahwa perjuangannya bukan untuk dirinya, melainkan untuk seluruh rakyat Amerika. Tanggal 4 November tahun 2008 menjadi hari bersejarah. Dunia menyaksikan ketika hasil pemilu diumumkan, Barack Obama terpilih sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat di Chicago's Grant Park. Jutaan orang berkumpul, menangis, bersorak, dan memeluk satu sama lain. Malam itu bukan hanya kemenangan politik yang dirayakan, tetapi juga kemenangan harapan atas ketakutan, persatuan atas perpecahan, dan mimpi lama yang akhirnya menjadi nyata. Pada 20 Januari tahun 2009, di bawah langit musim dingin Washington DC, Barack Hussein Obama dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Jutaan orang memenuhi National Mall. Sebagian besar berdiri berjam-jam dalam dingin demi menyaksikan sejarah tercipta ketika ia mengangkat tangan dan mengucapkan sumpah jabatan. Dunia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pria kulit hitam menjadi pemimpin negara paling berpengaruh di dunia. Dalam pidato pelantikannya, Barack berbicara tentang persatuan, keberanian menghadapi krisis, dan janji untuk membangun kembali Amerika. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh hati, mengingatkan rakyat bahwa meski tantangan besar menanti, harapan selalu ada. Dari krisis ekonomi hingga perang di luar negeri, Barack memikul tanggung jawab berat. Namun, ia percaya, bersama rakyat, tidak ada yang mustahil untuk diatasi. Kehidupan Barack sebagai presiden tidak selalu mudah. Kritik, tantangan, dan ujian datang silih berganti. Namun, kehadirannya di Gedung Putih telah menginspirasi dunia. Dari jalanan kecil di Jakarta, Honolulu, hingga podium tertinggi di Washington DC. Perjalanan Barack menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa terwujud. Kisahnya bukan hanya milik Amerika, tetapi milik seluruh dunia. Kisah tentang keberanian, harapan, dan keyakinan bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa mengubah sejarah.